Udara pagi di pedalaman Kalimantan selalu diselimuti kabut tipis. Burung enggang melintas di atas pepohonan raksasa, sementara suara gemericik sungai terdengar lembut di kejauhan. Di tengah keheningan alam itu, berdirilah sebuah gereja kecil dari kayu ulin yang mulai lapuk dimakan usia. Disitulah pendeta Markus mengabdikan hidupnya, membimbing, mengajar, dan menenangkan hati warga yang datang kepadanya. Markus bukan pendeta biasa. Ia lahir dan besar di tanah Dayak, mengenal hutan dan sungai seperti bagian dari dirinya sendiri. Rambutnya mulai memutih, kulitnya legam karena matahari, tapi sorot matanya teduh dan bijak. Hampir semua orang di desa menaruh hormat kepadanya. Jika ada yang sakit, Markus datang membawakan doa. Jika ada yang berselisih, Markus hadir mendamaikan. Ia tak pernah marah, tak pernah menolak siapapun yang meminta tolong. Pendeta Markus itu seperti ayah bagi kami, kata warga seringkali. Dan memang, Markus telah menjadi cahaya bagi banyak orang di pedalaman itu. Setiap minggu, ia berdiri di depan jemaatnya, berbicara dengan lembut tentang kasih, pengampunan, dan hidup yang baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hatinya mulai resah. Ia seringkali berhenti di tengah doa, merenung lama sebelum melanjutkan. Jemaat tak pernah tahu bahwa di balik wajah sabarnya, ada kegelisahan yang makin menekan. Malam-malamnya sering diisi dengan keheningan panjang. Markus duduk di teras rumah kayu sederhana miliknya, menatap langit bertabur bintang sambil bertanya dalam hati, apakah aku sudah mengenal Tuhan dengan benar? Mengapa hatiku terasa kosong meski aku selalu berbicara tentang cintanya? Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi setiap kali melihat alam di sekitarnya, keindahan hutan, keteraturan kehidupan binatang, dan langit luas tanpa batas, Markus justru makin yakin bahwa ada kekuatan besar yang lebih agung dari yang selama ini ia pahami. Suatu hari, ketika ia sedang menyiapkan khotbah di gereja, seorang anak muda datang tergesa-gesa. "Pendeta, ada orang dari luar desa datang. Katanya dia pedagang, tapi juga suka mengajar tentang agama," katanya. Markus tersenyum. "Suruh dia datang sore nanti. Kita sambut tamu dengan baik." Sore itu, datanglah seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan wajah ramah dan pakaian sederhana. Namanya Ustaz Rahman, seorang muslim dari Samarinda yang biasa berdagang hasil bumi sambil berdakwah ringan di desa-desa terpencil. Markus menyambutnya dengan tangan terbuka, tanpa prasangka sedikit pun. "Silakan duduk, Tuan Rahman. Di sini tamu adalah keluarga," ucap Markus sambil menyuguhkan kopi panas. Mereka berbincang panjang tentang alam Kalimantan, kehidupan masyarakat Dayak, hingga tentang kepercayaan. Markus terkesima dengan cara bicara Rahman yang tenang, tidak memaksa, dan selalu disertai senyum. Ia bukan tipe pendakwah yang keras atau menyerang keyakinan orang lain. Ia justru banyak mendengarkan, dan sesekali menukil kata-kata bijak dari Al-Quran tentang kasih, keadilan, dan persaudaraan. Markus terdiam lama saat mendengar ayat yang diucapkan Rahman dengan lembut. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah 256. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia merasa seperti sedang berbicara bukan dengan manusia, tapi dengan kebenaran yang menenangkan. Sebelum berpamitan, Rahman memberikan sebuah buku kecil bersampul hijau. "Ini terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Pendeta. Saya tidak memaksa untuk membacanya. Tapi mungkin, suatu hari, ketika hati Bapak ingin tahu lebih banyak, Bapak bisa membuka halaman pertama," ucapnya dengan sopan. Markus menerima buku itu dengan ragu, namun sopan santun membuatnya tak bisa menolak. Ia menyimpannya di rak paling bawah, di antara tumpukan kitab tua yang sudah berdebu. Malam itu, hujan turun deras.
Suara petir menggema di antara pohon-pohon besar. Markus duduk di kursi goyang, memandangi rak buku. Pandangannya jatuh pada sampul hijau yang tadi ia terima. Hatinya bergetar entah kenapa. Ia bangkit, mengambil buku itu perlahan, dan membuka halaman pertama. Bunyi hujan menemaninya membaca kalimat demi kalimat terjemahan surat Al-Fatihah. Saat sampai pada makna kalimat, "Tunjukilah kami jalan yang lurus," matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama puluhan tahun berdiri di mimbar gereja. Ketenangan yang murni. Jalan yang lurus, bisiknya lirih. Apakah ini yang selama ini kucari? Markus menutup buku itu dengan hati berdebar. Ia menatap langit malam melalui jendela yang terbuka, dan dalam keheningan ia berbisik, "Ya Tuhan, jika ini jalan yang Engkau kehendaki, bimbinglah aku. Aku hanya ingin mengenalmu dengan benar." Sejak malam itu, hidupnya berubah perlahan. Ia mulai membaca Al-Quran setiap malam secara sembunyi-sembunyi, karena takut menimbulkan kebingungan di antara jemaatnya. Ia tidak tahu kemana pencarian ini akan membawanya, tapi satu hal pasti, hatinya tidak lagi kosong. Di pagi hari, ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, mengunjungi warga, membantu anak-anak belajar, dan memimpin doa. Namun di balik ketenangan itu, ada api kecil yang menyala dalam jiwanya, api pencarian kebenaran yang tak bisa lagi dipadamkan. Markus mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan. Ia melihat bagaimana Muslim di pasar kecil desa tetangga saling membantu, bagaimana mereka selalu menyebut nama Allah sebelum makan, bagaimana wajah mereka tenang meski hidup sederhana. Ia iri dengan kedamaian itu, tapi bukan iri dalam kebencian, melainkan kerinduan yang mendalam. Dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu yang besar sedang menuntunnya. Dan tanpa ia sadari, perjalanan menuju cahaya kebenaran telah benar-benar dimulai. Hari-hari di pedalaman Kalimantan terus berlalu dengan tenang, tapi hati Markus tidak pernah lagi sama sejak malam hujan itu. Al-Quran kecil bersampul hijau yang diberikan Ustaz Rahman kini menjadi teman setiap malamnya. Ia membaca pelan-pelan, terkadang hanya satu halaman, namun setiap kalimat seperti menyentuh relung hati terdalamnya. Ia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Di hadapan jemaatnya, Markus masih menjadi pendeta yang bijaksana dan penuh kasih. Tapi di dalam hati, ia seperti sedang berlayar sendirian di samudra luas, mencari arah pulang yang belum ia tahu di mana. Setiap kali ia membaca, ia menemukan kalimat yang membuatnya berpikir tentang keesaan Tuhan, tentang tanggung jawab manusia, tentang keadilan dan kasih yang tidak terbatas pada golongan. Semua itu terasa begitu logis, begitu menenangkan. Ia mulai menuliskan catatan kecil di buku hariannya. Apakah mungkin Tuhan yang selama ini kucari justru sudah lama menungguku di jalan lain? Namun Markus bukanlah orang yang gegabah. Ia tahu setiap keyakinan punya kedalaman tersendiri. Maka ia memutuskan untuk mencari penjelasan, bukan pembenaran. Ia ingin memahami, bukan sekadar percaya buta. Suatu sore, ia memberanikan diri menemui Ustaz Rahman di rumah kayu sederhana di pinggir sungai. Ia datang tanpa jubah pendetanya, hanya mengenakan kemeja lusuh dan sarung. Rahman terkejut melihat kedatangannya. "Pendeta Markus, silakan masuk. Saya kira Bapak sibuk dengan jemaat," sambut Rahman sopan. Markus tersenyum samar. "Saya tidak datang untuk berdebat. Saya datang untuk belajar." Kata-kata itu membuat Rahman menatapnya dengan takzim. Seorang pendeta datang dengan kerendahan hati untuk belajar, bukan hal yang sering terjadi. Mereka duduk di lantai, hanya beralaskan tikar pandan. Udara sore yang lembab mengiringi percakapan panjang mereka. Markus mulai bertanya dengan nada lembut tapi serius. "Ustaz, saya sering membaca ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang Tuhan yang Esa. Tapi apa yang membuat keyakinan kalian begitu tegas dalam menolak penyamaan Tuhan dengan makhluk?" Rahman menjawab dengan sabar. Ia membuka mushaf dan menunjukkan surat Al-Ikhlas. Ia membaca pelan terjemahannya. "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa.
Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Markus tertegun. Kalimatnya pendek, tapi maknanya tajam. Ia menunduk lama. Jadi, Tuhan tidak perlu dijadikan dalam rupa apapun? Tanya Markus pelan. Rahman mengangguk. Benar. Karena jika Tuhan bergantung pada bentuk, berarti ia terbatas. Padahal Tuhan tidak terbatas. Kata-kata itu terasa sederhana tapi begitu dalam. Markus memejamkan mata, membiarkan makna itu meresap. Dalam hati ia berkata, "Aku telah mengajarkan kasih Tuhan selama puluhan tahun, tapi mengapa baru sekarang aku merasa benar-benar mengenal siapa Dia?" Hari itu mereka berbincang hingga menjelang malam. Rahman tidak pernah memaksa Markus untuk masuk Islam. Ia hanya menjawab pertanyaan dengan sabar, seolah tahu bahwa kebenaran sejati tak perlu dipaksa, cukup disampaikan dengan kelembutan. Sebelum pulang, Rahman berkata pelan, "Pendeta Markus, saya melihat hati Bapak sangat tulus. Teruslah mencari, karena Allah mencintai orang yang mencarinya dengan kejujuran." Ucapan itu terpatri dalam sanubari Markus. Ia pulang dengan langkah pelan, melewati jalan setapak di bawah cahaya bulan. Malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang hangat bergetar dalam dadanya, rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, Markus mulai sering berkunjung ke rumah Rahman. Kadang ia datang untuk berdiskusi, kadang hanya duduk mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Suara Rahman saat membaca membuat hatinya bergetar. Ia tak paham bahasa Arabnya, tapi makna yang terpancar dari suara itu seperti membawa ketenangan yang lama ia rindukan. Di rumah, Markus semakin rajin membaca terjemahan Al-Quran. Ia memberi tanda di beberapa ayat yang membuatnya menangis. Salah satunya tentang keadilan Allah terhadap semua manusia tanpa melihat asal atau warna kulit. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat 13. Markus tersentuh. Ia ingat betapa banyak manusia yang membeda-bedakan satu sama lain atas nama agama, padahal Tuhan yang sejati mengajarkan kesetaraan. Malam demi malam, perasaannya terhadap kitab itu semakin dalam. Ia tidak lagi membaca sebagai orang luar, tapi seperti seorang anak yang menemukan kembali surat dari ayahnya yang lama hilang. Ia menemukan kebenaran, bukan dalam bentuk logika yang rumit, tapi dalam kesederhanaan makna yang menenangkan. Namun, semakin dekat ia dengan kebenaran itu, semakin besar pula ujian batinnya. Ia sadar bahwa langkah yang sedang ia tempuh bisa mengubah segalanya. Posisinya di gereja, pandangan warga, bahkan keluarganya sendiri. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Wajah yang dulu tegas kini tampak lelah. Tapi ada cahaya baru di matanya. Ia berbicara pada diri sendiri. "Aku sudah lama mengajarkan kasih, tapi mungkin selama ini aku belum benar-benar memahami sumber kasih itu sendiri." Hari Minggu berikutnya, saat memimpin kebaktian, Markus merasakan sesuatu yang berbeda. Saat ia berbicara tentang cinta Tuhan, bibirnya bergetar. Ia merasa seperti berdusta jika tidak mengakui pergolakan batinnya. Tapi ia memilih diam. Ia tahu waktunya belum tiba. Selesai kebaktian, Markus duduk sendirian di bangku gereja yang kosong. Dari jendela, terlihat cahaya senja menembus pepohonan. Ia memandang ke arah langit dan berbisik, "Jika ini jalanmu, jangan biarkan aku berhenti di tengah. Tunjukkan aku cahayamu, meski harus kutinggalkan semua yang kumiliki." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam kesunyian itu, untuk pertama kalinya, ia merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sepanjang hidupnya sebelumnya. Markus menatap Al-Quran di tangannya dan tersenyum. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi kini ia tak lagi takut. Karena di hatinya sudah tumbuh keyakinan bahwa kebenaran tidak akan pernah menyakiti siapapun. Justru akan membebaskan jiwa yang lama terpenjara oleh kebingungan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, benih hidayah benar-benar mulai berakar di hati seorang pendeta Dayak bernama Markus.
sebuah awal dari perubahan besar yang kelak mengguncang seluruh pedalaman Kalimantan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan hutan Kalimantan. Markus duduk di teras rumahnya dengan segelas kopi hangat. Di hadapannya tergeletak Al-Quran bersampul hijau yang sudah mulai lusuh dipegangnya setiap malam. Semakin hari, kitab itu seperti menyalakan cahaya baru di dalam hatinya. Ia bukan lagi membacanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan rasa rindu yang mendalam. Markus tidak lagi sekadar mempelajari ayat demi ayat. Kini ia mulai memahami makna di baliknya, tentang hidup, kematian, dan keadilan Tuhan. Ada satu ayat yang membuatnya menangis setiap kali dibaca. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Baginya, kalimat itu seperti pelukan hangat dari langit. Ia tersadar bahwa kasih Tuhan ternyata tidak terbatas pada satu kaum atau satu bangsa. Cinta Tuhan adalah untuk semua makhluk, termasuk dirinya yang kini tengah mencari jalan pulang. Hari-harinya berubah menjadi perjalanan batin yang sunyi. Ia sering berjalan menyusuri tepian sungai, merenungi ciptaan Allah di sekelilingnya. Ia melihat air mengalir tanpa henti, pohon-pohon tumbuh tegak, burung-burung berkicau dengan bebas. Semuanya tunduk pada satu aturan yang sama. Tak ada yang melawan kehendaknya, gumam Markus. Semuanya patuh kepada Sang Pencipta. Setiap renungan membuatnya makin yakin bahwa alam adalah kitab kedua yang menegaskan kebesaran Tuhan. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap hembusan angin terasa seperti sapaan. Setiap gemerisik daun seperti kalimat tasbih yang tak terdengar oleh telinga manusia. Namun hidayah yang mulai tumbuh itu juga menghadirkan pergulatan batin yang besar. Markus tahu bahwa ia telah sampai pada titik di mana iman lamanya tidak lagi sanggup menenangkan hati. Tapi untuk meninggalkan segalanya, jabatan, jemaat, keluarga, bukan perkara mudah. Ia sering menangis dalam doa malamnya. Suatu malam, Markus memutuskan untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Ia menanggalkan salib dari lehernya dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ia tidak membaca doa dari buku, hanya berbicara dengan jujur dari hati. Tuhan, aku hanya ingin mengenalmu sebagaimana engkau memperkenalkan dirimu kepada nabi-nabimu. Jika jalan yang kutempuh ini salah, tunjukkan aku kebenarannya. Tapi jika inilah kebenaran, maka kuatkan aku untuk menerimanya, meski harus kutinggalkan segalanya. Air matanya mengalir tanpa henti malam itu. Ia merasa seolah seluruh dosanya selama ini perlahan terangkat. Dan entah mengapa, setelah doa itu, hatinya menjadi luas dan damai seperti sungai yang mengalir tenang. Beberapa hari kemudian, ia kembali menemui Ustaz Rahman. Kali ini bukan untuk bertanya, tapi untuk berbagi apa yang ia rasakan. Ustaz, katanya lirih, setiap kali saya membaca Al-Quran, hati saya bergetar. Saya merasa seolah-olah ayat-ayat itu berbicara langsung kepada saya. Tapi ada ketakutan besar di dalam diri saya. Jika saya mengikuti suara hati ini, saya akan kehilangan segalanya. Rahman menatapnya penuh empati. Pendeta Markus, setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan diuji. Tapi ingatlah, kehilangan dunia bukanlah kehilangan jika yang kau temukan adalah kebenaran. Allah tidak akan membiarkan hamba yang jujur berjalan sendirian. Kata-kata itu menenangkan Markus. Ia menatap langit yang mulai memerah di ufuk barat. Hatinya berkata, mungkin inilah saatnya berhenti bersembunyi dari kebenaran yang sudah begitu nyata. Malam itu, Markus pulang dengan hati berdebar. Ia kembali membuka Al-Quran dan membaca surat Al-Baqarah, ayat 285. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ia menutup kitab itu perlahan, lalu menatap langit-langit rumahnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ya Allah, aku dengar, dan aku ingin taat, bisiknya lirih. Dalam keheningan malam pedalaman itu, Markus akhirnya menyadari bahwa hidayah bukan sekadar pengetahuan, tapi panggilan jiwa.
Bukan sesuatu yang datang karena logika semata, melainkan karena cinta dari Tuhan kepada hambanya. Hari-hari berikutnya, Markus mulai berubah. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan lebih banyak tersenyum. Jemaatnya merasakan perubahan itu, meski mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak lagi berbicara dengan nada menggurui, melainkan dengan kelembutan seperti seorang ayah yang penuh kasih. Suatu hari, seorang warga bertanya kepadanya, "Pendeta, akhir-akhir ini wajah Bapak bersinar. Apa yang membuat Bapak begitu bahagia?" Markus hanya tersenyum. "Mungkin karena saya mulai mengenal Tuhan dengan cara yang baru." Di balik senyum itu, tersimpan rahasia besar yang belum siap ia ungkapkan. Tapi ia tahu, tak lama lagi semua akan berubah. Sore itu, Markus kembali berjalan ke rumah Rahman. Ia berdiri di tepi sungai yang airnya berkilau diterpa cahaya matahari. Langit Kalimantan yang luas terasa seakan berbicara padanya. Segalanya di dunia ini tunduk kepada satu Tuhan. Lalu sampai kapan aku berpura-pura tidak tahu? Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, malam ini mungkin akan menjadi malam terpenting dalam hidupnya. Malam ketika ia berhenti mencari dan mulai menemukan. Ketika matahari tenggelam di balik rimbunan pohon, Markus menatap Al-Quran di tangannya dan berkata pelan, "Jika engkau memang Tuhan yang sama yang selama ini kucari, maka bimbinglah aku menuju cahayamu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Markus merasakan getaran iman yang begitu kuat, seakan seluruh alam bersaksi bersamanya. Ia belum mengucapkan syahadat, belum resmi menjadi muslim, tapi hatinya telah tunduk. Hidayah itu telah menyentuhnya sepenuhnya, bukan dengan paksaan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan cinta. Cinta yang datang dari Tuhan yang Maha Esa. Sejak malam itu, Markus tahu, ia tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya. Ia sudah menemukannya di dalam hatinya sendiri. Malam itu, langit pedalaman Kalimantan tampak pekat tanpa bintang. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani langkah Markus yang perlahan menapaki jalan setapak menuju rumah Ustaz Rahman. Di tangannya, ia menggenggam Al-Quran bersampul hijau yang kini mulai pudar warnanya. Langkahnya gontai, tapi hatinya mantap. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi pun menguji tekadnya. Markus menatap ke langit, berbisik pelan, "Ya Tuhan, jika ini jalanmu, jangan biarkan aku ragu. Aku datang bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk benar-benar mengenalmu." Ketika ia tiba di rumah Rahman, lampu minyak kecil masih menyala. Ustaz Rahman sedang duduk membaca Al-Quran. Mendengar suara pintu diketuk lembut, ia menoleh dan tersenyum. "Pendeta Markus, sudah malam begini. Ada apa, Bapak?" Markus terdiam sejenak. Wajahnya tegang, tapi matanya menatap penuh keyakinan. "Saya tidak ingin lagi menunda, Ustaz. Saya sudah terlalu lama mencari. Malam ini, saya ingin mengucapkan kalimat itu, kalimat yang membuat hati saya tenang." Rahman memandangnya lama, memastikan bahwa keputusan itu bukan karena emosi sesaat. "Apakah Bapak benar-benar yakin? Islam bukan sekadar kata, tapi jalan hidup yang akan mengubah segalanya." Markus mengangguk perlahan. Air mata mengalir di pipinya. "Saya sudah kehilangan banyak hal dalam hidup, tapi saya tak sanggup lagi kehilangan ketenangan hati. Saya siap." Ustaz Rahman menghela napas panjang. Ia menatap Markus dengan penuh haru, lalu mempersilakannya duduk di atas tikar pandan. Di tengah kesunyian malam, suara sungai di kejauhan terdengar lembut, seolah alam pun menjadi saksi. "Baik, Markus," kata Rahman lembut. "Ikuti kalimat ini dengan sepenuh hatimu." Markus menunduk, tangannya gemetar. Rahman mulai mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suara Markus terdengar bergetar, tapi mantap ketika mengulanginya. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai terucap, Markus menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti baru saja lahir kembali, seolah beban yang selama ini menekan dadanya hilang begitu saja. Rahman memeluknya erat. "Selamat datang, saudaraku. Kini engkau bukan lagi pendeta, tapi seorang hamba Allah yang baru. Namamu apa yang ingin kau pilih?" Markus mengusap air matanya. "Sejak dulu saya kagum pada Nabi Muhammad. Jika boleh, panggil saya Muhammad Markus." Rahman tersenyum. "Masya Allah, nama yang indah." Suasana hening beberapa saat. Hanya isak haru yang terdengar. Rahman lalu memimpin Markus berwudu untuk pertama kali dalam hidupnya. Air dingin sungai ia percikan ke wajahnya. Markus tertegun merasakan kesejukan yang menembus hingga ke dada. "Seolah seluruh dosaku ikut hanyut bersama air ini," ujarnya lirih. Rahman kemudian mengajarkan gerakan salat sederhana. Markus menirukan dengan penuh hati-hati. Ia menunduk, bersujud untuk pertama kalinya. Dalam sujud itu, tubuhnya bergetar hebat. Tak ada kata yang mampu menggambarkan perasaannya saat dahi menyentuh bumi. Ia hanya menangis, berkata pelan, "Ternyata begini rasanya tunduk sepenuhnya kepadamu, ya Allah." Malam itu terasa begitu panjang tapi juga begitu singkat. Seakan waktu berhenti untuk memberi ruang bagi kelahiran jiwa baru seorang manusia yang telah menemukan Tuhannya. Setelah selesai, Markus duduk bersila di samping Rahman. Wajahnya berseri-seri meski matanya sembab. "Ustaz," katanya lirih, "sekarang saya paham. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya yang terlalu sibuk mencarinya di tempat yang salah." Rahman mengangguk pelan. "Benar, Markus. Hidayah itu bukan hasil dari pencarian, tapi pemberian. Kau dipilih karena hatimu tulus." Mereka berbincang hingga larut malam. Markus menceritakan bagaimana selama bertahun-tahun ia merasakan kekosongan. Bagaimana setiap kali membaca Al-Quran ia merasa seperti sedang berbicara dengan Tuhan langsung. Rahman hanya mendengarkan, tak banyak bicara. Ia tahu malam itu adalah malam Markus dan Tuhannya. Ketika azan subuh hampir tiba, Markus berdiri di tepi sungai. Ia melihat pantulan wajahnya di air. Kini ia bukan lagi pendeta Markus yang dihormati jemaat, melainkan Muhammad Markus, seorang hamba Allah yang baru saja dilahirkan dalam cahaya. Ia tersenyum, menatap langit yang mulai memucat. "Mulai hari ini, aku bukan lagi pencari. Aku telah menemukan jalan pulang." Namun di balik kebahagiaan itu, Markus juga sadar bahwa kehidupan barunya takkan mudah. Ia tahu akan ada penolakan, mungkin kebencian, tapi hatinya tenang. "Jika ini kebenaran," pikirnya, "maka aku siap membayarnya dengan apapun." Rahman datang menghampirinya, membawa 2 gelas teh hangat. "Kau tahu, Markus," katanya, "dulu aku juga seorang yang ragu. Tapi ketika pertama kali bersujud, semua keraguan lenyap. Kini kau merasakannya juga, bukan?" Markus tersenyum lebar. "Ya, Ustaz. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa bebas." Mereka berdua tertawa kecil. Tak ada kebesaran, tak ada upacara, hanya 2 manusia yang bersyukur atas kebesaran Tuhan. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, cahaya keemasan menembus pepohonan dan memantul di air sungai. Markus berdiri memandang ke arah cahaya itu. Ia menengadahkan tangan dan berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau telah membukakan hatiku. Jangan biarkan aku berpaling lagi. Jadikan sisa hidupku untuk melayanimu dan menebarkan kasih-Mu di bumimu ini." Seketika hatinya terasa lapang. Ia tahu, perjalanan hidupnya sebagai seorang muslim baru saja dimulai. Mungkin akan banyak ujian di depan, tapi kini ia tak gentar. Ia telah menemukan sumber kekuatan sejati, iman yang lahir dari ketulusan. Hari itu, di pedalaman Kalimantan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, seorang pendeta Dayak menutup bab lamanya dan membuka bab baru dalam cahaya Islam. Tidak ada saksi manusia selain Rahman, tapi langit, sungai, dan hutan seakan ikut bersujud bersamanya.
Hidayah benar-benar telah sempurna malam itu. Di tengah kesunyian, di bawah langit yang kelam, seorang manusia kembali kepada Tuhannya dengan penuh cinta dan keikhlasan. Dan sejak malam itulah, nama Muhammad Markus menjadi simbol dari sebuah kebenaran sederhana, bahwa siapapun, dari manapun, berhak mendapatkan cahaya hidayah ketika hatinya benar-benar ikhlas mencari Tuhan yang Maha Esa. Sejak malam syahadat itu, hidup Markus, atau kini dikenal dengan nama Muhammad Markus, tidak pernah sama lagi. Ia merasa seolah terlahir kembali. Namun, tak lama kemudian, kehidupan barunya mulai diuji dengan berat. Kabar tentang dirinya yang masuk Islam menyebar cepat ke seluruh desa. Pagi itu, ketika ia berjalan menuju ladang, tatapan tajam dan bisikan-bisikan lirih dari para tetangga mulai terdengar. Beberapa orang bahkan langsung menutup pintu rumah mereka saat Markus lewat. Ia hanya bisa menunduk dan tersenyum pahit. "Lihat, pendeta itu sudah murtad," bisik seorang ibu kepada anaknya. "Dia sudah dikutuk. Tidak lama lagi pasti hidupnya celaka," sambung yang lain. Markus tidak marah. Dalam hatinya, ia justru berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka hanya belum tahu." Namun ujian tidak berhenti di situ. Siang harinya, ketika Markus kembali ke rumah, ia mendapati papan salib yang dulu tergantung di depan rumahnya telah dicabut dan dibakar di depan halaman. Di pintu rumahnya tertulis dengan arang, "Pengkhianat Tuhan tidak layak di sini." Ia berdiri lama menatap tulisan itu. Air matanya menetes. Tapi bukan karena marah, melainkan karena sedih melihat kebencian yang tumbuh dari ketidaktahuan. Ia menunduk dan berbisik lirih, "Aku tidak mengkhianati Tuhan. Aku hanya memilih jalan yang benar menujunya." Malamnya, Rahman datang menjenguk. Ia melihat wajah Markus yang lelah tapi tetap berseri. "Bagaimana keadaanmu, Markus?" Markus tersenyum tipis. "Berat, Ustaz. Tapi anehnya, hati saya tetap tenang. Seperti ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan." Rahman menepuk bahunya. Begitulah jalan orang beriman. Kadang, ketenangan datang justru saat dunia menjauh. Beberapa hari kemudian, cobaan datang dari arah yang lebih menyakitkan. Gereja tempat Markus dulu mengajar mengadakan pertemuan darurat. Para pendeta dan tokoh desa hadir. Mereka memanggil Markus dengan tujuan menyadarkannya. Di ruang gereja yang dulu begitu akrab baginya, Markus duduk di kursi kayu panjang. Seorang pendeta senior, Pastor Elias, menatapnya tajam. "Markus," katanya dingin, "kami mendengar kabar yang sangat menyedihkan. Katakan padaku, apakah benar engkau telah masuk agama Islam?" Markus menatapnya dengan tenang. "Benar, Pastor. Saya telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan kesadaran penuh." Ruangan seketika riuh. Beberapa orang berdiri, ada yang memukul meja, ada yang mencaci. "Kau menghina gereja ini," teriak salah satu dari mereka. "Kau mempermalukan kami, Markus." Namun Markus tetap diam, tidak membalas satupun kata kasar itu. Ia hanya menunduk, membiarkan badai kemarahan itu lewat. Ketika suasana agak tenang, ia berkata lembut, "Saya tidak berniat menghina siapapun. Saya hanya menemukan kedamaian yang selama ini saya cari. Dan saya harap, kalian pun suatu saat bisa merasakannya." Elias menatapnya tajam. "Kau pikir kau akan diterima di dunia Islam? Mereka tidak akan menerimamu. Kau akan sendirian." Markus tersenyum pelan. "Mungkin, tapi saya tidak takut. Karena sekarang saya tahu, saya tidak sendiri. Allah bersama saya." Ucapan itu membuat Elias terdiam. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Markus pun bangkit, menatap gereja untuk terakhir kalinya, lalu melangkah pergi dengan tenang. Begitu keluar, udara terasa berbeda. Ia memandang ke langit, berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini jalanmu, maka kuatkan langkahku. Aku tidak ingin menyesal." Hari-hari berikutnya berjalan penuh ujian.
Markus kehilangan pekerjaannya sebagai pengajar. Rumahnya dirusak oleh sekelompok pemuda yang marah. Namun setiap kali kesedihan datang, ia justru semakin rajin salat dan membaca Al-Quran. Ia menemukan makna baru dalam setiap ayat yang dibacanya. Suatu malam, ia membaca surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat itu membuatnya menangis lama. Ia sadar bahwa setiap cobaan yang menimpanya bukanlah hukuman, melainkan tanda cinta dari Allah agar imannya menjadi kuat. Rahman sering datang menemani. Kadang mereka duduk di beranda sambil menatap langit malam. "Markus," kata Rahman suatu kali, "dulu aku pun seperti kamu. Ketika masuk Islam, keluargaku menolak. Aku diusir dari rumah. Tapi lihatlah sekarang, mereka mulai lembut karena mereka melihat perubahanku. Bersabarlah. Allah takkan sia-siakan orang yang tulus." Markus menatap Rahman, lalu tersenyum. "Saya tidak takut kehilangan apapun, Ustaz. Yang saya takut, hanya kalau kehilangan keimanan ini." Perlahan, beberapa warga mulai berubah sikap. Mereka melihat Markus tetap sopan, tetap membantu siapapun yang membutuhkan, meski dihina. Ia membantu memperbaiki atap rumah tetangganya yang bocor tanpa diminta. Ia juga menolong anak-anak yang sakit dengan obat sederhana dari hutan. Suatu hari, seorang ibu datang kepadanya dengan mata berkaca-kaca. "Markus, maksud saya, Muhammad, maafkan kami. Dulu kami membencimu karena tidak mengerti. Tapi sekarang aku melihat, kau tak berubah jadi jahat. Kau malah makin baik." Markus hanya tersenyum. "Saya tidak ingin membalas kebencian dengan marah, Bu. Saya ingin membalasnya dengan kebaikan." Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang. Sedikit demi sedikit, warga mulai mendekat kembali. Bahkan ada yang diam-diam datang ke rumah Markus untuk bertanya tentang Islam. Markus tidak berdakwah dengan kata-kata tinggi, melainkan dengan ketulusan sikap dan kelembutan hati. Ujian berat membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Dari seorang pendeta yang dihormati, ia berubah menjadi sosok yang sederhana, tapi penuh cahaya iman. Ia menyadari, kemenangan sejati bukan ketika orang lain memuji, tapi ketika hati tetap tenang di tengah badai. Malam itu, Markus menatap api kecil dari lampu minyak di rumahnya yang baru diperbaiki. Ia menulis dalam buku catatannya, "Jika dulu aku mencari Tuhan lewat suara manusia, kini aku menemukannya lewat keheningan doa. Aku tidak kehilangan siapapun, karena kini aku memiliki segalanya, cinta dari Allah yang tak pernah meninggalkan." Dengan air mata haru, ia menutup buku itu dan sujud panjang. "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau tidak hanya memberiku hidayah, tapi juga kekuatan untuk menjaganya." Dan dari sujud itu, lahirlah kekuatan baru, kekuatan yang kelak akan menggerakkan hati ratusan orang di pedalaman Dayak untuk mengenal Islam lewat ketulusan seorang mantan pendeta yang kini menjadi saudara seiman mereka. Beberapa bulan berlalu sejak Markus, atau kini Muhammad Markus, mengucap syahadat. Cobaan yang datang silih berganti perlahan mulai berbuah manis. Sikapnya yang sabar dan lembut membuat sebagian warga mulai menaruh rasa hormat kembali. Mereka melihat perubahan luar biasa pada diri Markus. Bukan lagi pendeta yang berwibawa di mimbar, tapi sosok sederhana yang berjalan tanpa alas kaki, menenteng Al-Quran dan menebar senyum untuk siapapun yang ditemuinya. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa ketika Markus berjalan ke sungai. Di tepian air, beberapa anak kecil Dayak sedang mandi sambil tertawa riang. Markus duduk di batu besar, menatap mereka dengan senyum hangat. Salah satu anak, Niko, menghampirinya. "Om Markus, kenapa sekarang Om sering baca buku tebal itu?" tanya bocah itu polos, menunjuk Al-Quran di tangan Markus. Markus tersenyum dan mengelus kepala anak itu. "Ini bukan buku biasa, Niko. Ini adalah petunjuk hidup. Dari sini, Om belajar bagaimana cara jadi orang baik. Om mau jadi pendeta lagi?" Markus tertawa kecil. "Tidak, Niko.
Sekarang Om belajar jadi hamba Tuhan dengan cara yang baru. Anak-anak itu tidak benar-benar mengerti, tapi mereka senang bersama Markus. Ia mengajari mereka membaca, menulis, bahkan mengenalkan kisah-kisah Nabi dengan bahasa yang lembut dan sederhana. Tanpa sadar, Markus mulai menyebarkan nilai-nilai Islam melalui kasih dan keteladanan, bukan ceramah. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik perbukitan, seorang pria tua bernama Amaleman datang ke rumah Markus. Ia dikenal sebagai tetua adat yang disegani, bahkan dulu sering ikut menegur Markus karena meninggalkan ajaran lama. Namun kali ini, wajahnya tak lagi marah. Ia duduk di teras tanpa banyak bicara, hanya memandang Markus yang sedang menyiapkan teh. "Markus," suaranya parau, "saya perhatikan, hidupmu tenang sekali akhir-akhir ini. Dulu kau kehilangan segalanya, tapi wajahmu malah makin damai. Apa rahasianya?" Markus tersenyum, menyuguhkan secangkir teh. "Rahasianya sederhana, Ama. Saya belajar menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan yang satu. Tidak lagi mencari kekuatan di luar diri, tapi dalam doa dan ketaatan." Amaleman mengangguk pelan. "Tuhan yang satu," gumamnya. "Aku sering dengar kau menyebut namanya. Allah." "Ya. Ya, Ama. Dialah Tuhan semua manusia. Tidak butuh perantara, tidak butuh ritual besar. Hanya hati yang bersih dan doa yang tulus." Leman menatap Markus lama. Matanya berkaca-kaca. "Aku tak mengerti semuanya, tapi aku bisa merasakan ketulusanmu. Aku akan berpikir tentang itu." Beberapa hari kemudian, Leman datang lagi. Kali ini membawa 2 orang pria muda. Mereka duduk di bawah pohon besar di belakang rumah Markus. Sore itu menjadi awal perubahan besar. Markus tidak banyak bicara, hanya bercerita tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dalam Islam, bagaimana sujud membuat hatinya lembut, dan bagaimana Al-Quran membuatnya menangis setiap kali membacanya. Salah satu pria muda, Rano, menatap Markus serius. "Om, kalau aku ingin mengenal Tuhan yang kau sembah itu, apa yang harus kulakukan?" Markus tersenyum haru. "Tidak perlu tergesa. Bukalah hatimu. Berdoalah. Minta petunjuk. Jika hatimu benar-benar mencari kebenaran, Allah akan menjawab." Hari demi hari, semakin banyak warga datang diam-diam ke rumah Markus. Ada yang hanya ingin mendengar cerita, ada yang ingin membaca Al-Quran terjemahan, bahkan ada yang membawa pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Markus menjawab dengan sabar, tak pernah memaksa siapapun. Suatu malam, di tengah suasana tenang, 3 pemuda datang. Mereka memohon bimbingan untuk mengucapkan syahadat. Markus tertegun. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka akan ada yang mengikuti jejaknya secepat itu. "Apakah kalian yakin?" tanya Markus, menatap mereka satu persatu. "Kami sudah berpikir lama," jawab salah satu dari mereka. "Kami ingin merasakan ketenangan seperti yang kami lihat di wajahmu." Dengan suara bergetar, Markus membimbing mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu, mereka menangis bersama. Markus menatap langit. Hatinya bergetar. "Ya Allah, ternyata Engkau menumbuhkan cahayamu bahkan di tempat yang paling terpencil ini." Keesokan harinya, kabar itu tersebar. Awalnya, beberapa warga marah. Tapi semakin lama, semakin banyak yang penasaran. Mereka melihat, para pemuda yang masuk Islam menjadi lebih sopan, tidak lagi mabuk-mabukan atau berkelahi. Wajah mereka tenang, keluarga mereka damai. "Entah apa yang dilakukan Markus," kata seorang ibu pada tetangganya, "tapi anakku yang dulu suka marah, sekarang jadi penurut setelah sering datang ke rumahnya." Perubahan-perubahan kecil itu menjadi sinar yang menembus kegelapan pedalaman. Tanpa pengeras suara, tanpa masjid megah, tanpa selebaran dakwah, Islam mulai dikenal lewat perilaku dan ketulusan hati seorang mantan pendeta. Beberapa bulan kemudian, Ustaz Rahman datang membawa rombongan kecil dari kota. Mereka membantu membangun surau sederhana dari kayu dan atap rumbia. Surau itu berdiri di tepi sungai, tempat anak-anak dulu bermain.
Saat pertama kali azan dikumandangkan oleh Rahman, suara itu menggema di seluruh lembah. Banyak warga keluar dari rumah, tertegun mendengar panggilan yang belum pernah mereka dengar seindah itu. Markus berdiri di belakang Rahman, meneteskan air mata. Inilah bukti, ya Allah, cahayamu telah sampai di pedalaman kami. Hari demi hari, semakin banyak warga datang ke surau. Ada yang hanya duduk diam mendengarkan, ada yang mulai belajar berwudu. Markus kini menjadi jembatan antara mereka dan Rahman. Ia menerjemahkan ajaran Islam ke dalam bahasa lokal agar lebih mudah dipahami. Suatu hari, Amaleman datang lagi. Kali ini ia membawa keluarganya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Markus, aku sudah berpikir lama. Aku ingin mengikuti jalanmu. Aku ingin mengenal Tuhan yang kau sembah." Markus menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ama, ini kehormatan besar." Hari itu, di bawah pohon besar yang sama, Amaleman dan keluarganya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beberapa warga yang menyaksikan ikut menangis. Suara takbir menggema di lembah kecil itu. Dan sejak hari itu, sinar Islam benar-benar menyebar ke seluruh penjuru pedalaman. Dari satu rumah ke rumah lain, dari satu hati ke hati lain. Markus tidak lagi sendirian. Ia kini dikelilingi saudara-saudara seiman yang saling menguatkan. Malamnya, Markus duduk di beranda, menatap bulan yang bersinar lembut di langit Kalimantan. "Ya Allah," bisiknya, "dulu aku hanya ingin tenang. Tapi Engkau memberiku lebih dari itu. Engkau jadikan aku alat kecil untuk menyalakan cahaya di tengah hutan ini. Segala puji hanya bagimu." Di kejauhan, suara azan Isya kembali menggema. Satu demi satu warga Dayak datang ke surau kecil di tepi sungai, dengan wajah penuh haru dan hati yang damai. Dan di antara mereka, berdiri seorang mantan pendeta bernama Muhammad Markus, yang kini menjadi pelita kecil penuntun jalan bagi banyak jiwa yang haus akan kebenaran. Kabar tentang puluhan, bahkan ratusan warga pedalaman yang masuk Islam tersebar cepat hingga ke kota kabupaten. Gereja pusat di Kalimantan Tengah gempar. Para pendeta dari berbagai distrik berkumpul dalam sebuah pertemuan darurat. Suasana di ruang besar itu tegang. Di meja depan, duduk pendeta Elias, yang dulu menghadapi Markus dengan amarah. Wajahnya kini merah padam. Suaranya bergetar menahan emosi. "Saudara-saudara," katanya keras, "kita tidak bisa tinggal diam. Orang-orang di pedalaman sudah banyak berpaling karena seorang bekas pendeta sesat. Namanya Markus. Sekarang ia menyebut dirinya Muhammad Markus." Beberapa pendeta berbisik-bisik, sebagian menggeleng tak percaya. "Mustahil," kata seorang pendeta muda. "Markus itu dulu orang paling rajin di gereja. Bagaimana mungkin dia bisa memengaruhi seluruh kampung?" Elias menepuk meja. "Karena kita terlambat bertindak." Ia mencuci otak mereka dengan ajaran asing. Kemarahan itu meluas. Sebagian menuntut agar Markus dilaporkan ke pihak berwenang. Sebagian lagi ingin mendatangi langsung kampung itu untuk menghentikan penyimpangan. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu bagaimana menghadapi seorang yang begitu tenang dan disegani. Sementara itu, di pedalaman, Markus sama sekali tak tahu rencana itu. Ia sedang sibuk membantu membangun jembatan bambu bersama para warga Muslim baru. Suara tawa dan kerjasama menggema di tengah hutan. Tak ada dendam, tak ada rasa takut, hanya semangat baru yang menyatukan mereka. Sore itu, setelah jembatan selesai, Markus duduk bersama Rahman di tepi sungai. "Ustaz," katanya sambil menatap matahari terbenam, "saya tidak pernah menyangka semua ini akan sejauh ini. Saya hanya ingin hidup tenang sebagai Muslim, tapi Allah memberi saya amanah besar." Rahman tersenyum. Itulah yang terjadi bila seseorang tulus. Allah yang menggerakkan hati manusia melalui ketulusan itu. Namun malam harinya, ketenangan itu terusik. 3 mobil bak terbuka berhenti di tepi desa. Dari sana turun beberapa pria berpakaian rapi, membawa salib dan dokumen. Mereka datang bersama beberapa pejabat lokal yang diminta mendampingi.
Salah satu dari mereka adalah Elias. Tatapannya keras dan dingin. Penduduk desa menatap cemas. Rahman dan Markus keluar dari surau kecil untuk menyambut dengan sopan. "Selamat malam, Pastor Elias," sapa Markus pelan. "Sudah lama tak bertemu." Elias menatap tajam. "Aku datang bukan untuk bersapa. Aku datang untuk menanyakan, apa yang kau lakukan di sini, Markus? Kau telah menyesatkan seluruh desa ini." Markus tetap tenang. "Saya tidak menyesatkan siapapun, Pastor. Saya hanya berbagi kebenaran yang saya temukan. Tidak ada paksaan. Mereka memilih dengan hati mereka sendiri." Elias menunjuk wajahnya. "Kau menghancurkan iman mereka. Kau mempermalukan gereja yang membesarkanmu." Markus menunduk hormat. "Saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Saya hanya mengajak mereka mengenal Tuhan yang satu. Tuhan yang juga Tuhan kita semua." Suasana memanas. Beberapa warga Muslim baru berusaha menenangkan, tapi Elias semakin keras. "Kau pikir aku bodoh, Markus? Aku tahu permainanmu. Kau memanfaatkan kemiskinan mereka untuk menarik simpati. Ini semua tipu daya." Markus menggeleng. "Tidak, Pastor. Saya tidak memberi mereka apa-apa selain ilmu dan kasih. Mereka datang sendiri karena melihat kebenaran dalam Islam. Saya bahkan hidup lebih sederhana dari sebelumnya." Rahman yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Pastor, kami tidak ingin bermusuhan. Kami hanya ingin hidup damai. Jika memang mereka ingin tetap dengan kepercayaannya, kami tidak memaksa. Tapi bila mereka memilih Islam, bukankah seharusnya itu hak mereka juga?" Elias menatap Rahman dingin. "Kau ikut campur juga rupanya." Warga mulai berdatangan, menatap tegang ke arah kedua belah pihak. Namun Markus melangkah maju, menunduk dengan tenang. "Pastor Elias," katanya lembut, "dulu saya berdiri di tempat yang sama dengan Anda, mengira bahwa kebenaran hanya milik satu kelompok. Tapi saat saya membaca Al-Quran, saya menemukan kasih Tuhan yang tak terbatas, yang melampaui batas suku dan agama. Saya tak ingin berdebat. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan damai." Elias menatapnya lama. Ada amarah, tapi juga rasa bingung. Kata-kata Markus terlalu jujur untuk disangkal. Namun gengsi dan kebencian menutup hatinya. "Baik," katanya akhirnya. "Kau boleh hidup dengan pilihanmu. Tapi jangan ajak orang lain lagi. Kami akan laporkan kau jika masih menyebarkan ajaranmu di sini." Markus menunduk. "Saya tidak akan berhenti berbagi kebaikan, Pastor. Tapi saya tidak memaksa siapapun. Semoga Tuhan membukakan hati kita semua." Elias pergi dengan langkah marah, diikuti rombongan. Debu dari mobil mereka mengepul, menutupi pandangan. Tapi ketika debu itu hilang, Markus tersenyum kecil. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari ujian yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, tekanan datang dari luar. Bantuan untuk desa mulai dihentikan. Ada ancaman bahwa sekolah yang dulu mereka bangun akan ditutup. Beberapa warga mulai takut, ragu pada pilihan mereka. Markus melihat kecemasan itu, tapi ia tidak menyerah. Suatu malam, ia berkumpul dengan warga di surau kecil. Lampu minyak redup, tapi semangat mereka terang. Markus berdiri di depan mereka dan berkata, "Saudara-saudaraku, jangan takut. Kita tidak melawan siapapun. Kita hanya belajar mencintai Tuhan dengan cara yang baru. Jika kita sabar, Allah akan menolong kita. Jangan balas kebencian dengan marah. Balaslah dengan doa dan perbuatan baik." Kata-kata itu menenangkan semua orang. Mereka kembali yakin. Esoknya, mereka gotong royong membangun kebun bersama, memperbaiki rumah warga miskin, dan membantu siapapun tanpa memandang agama. Perlahan, suasana damai kembali. Sementara itu, Elias di kota mulai gelisah. Semakin ia mencoba menekan, semakin banyak kabar baik datang dari desa.
Orang-orang yang masuk Islam tidak menjadi musuh, malah makin sopan dan damai. Bahkan beberapa jemaatnya berkata, kalau begitu Islam tidak seburuk yang kita kira. Suatu malam, Elias duduk sendirian di ruang gereja. Ia membuka Alkitab, tapi entah kenapa matanya terarah pada kitab kecil yang dulu diberikan Markus bertahun-tahun lalu, terjemahan Al-Quran yang disimpan diam-diam. Ia membuka halaman pertama, membaca beberapa ayat, dan air matanya menetes. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Hatinya bergetar. Ia teringat ketenangan di wajah Markus saat berdiri di hadapannya. Tiba-tiba amarah yang selama ini ia pupuk berubah menjadi rasa malu. Ia berbisik pelan, mungkinkah dia benar selama ini? Sementara di pedalaman, Markus bersujud panjang malam itu. Ia tidak tahu bahwa perlahan, bahkan musuhnya pun mulai tersentuh oleh cahaya yang sama. Ia berdoa dengan linangan air mata. Ya Allah, jangan jadikan aku sombong atas hidayah ini. Jika Engkau berkehendak, lembutkanlah hati mereka yang membenciku, sebagaimana Engkau telah melembutkan hatiku dulu. Dan di langit Kalimantan yang hening, doa seorang mualaf sederhana itu naik tinggi, menjadi jembatan antara dua dunia, antara kebencian dan cinta, antara gelap dan cahaya. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan panas antara Markus dan para pendeta. Desa itu kini berkembang pesat. Air bersih sudah mengalir lewat pipa bambu sederhana. Ladang-ladang subur tumbuh di sekeliling hutan, dan anak-anak belajar mengaji setiap sore di surau kecil yang dulu hanya beratapkan daun rumbia. Markus tak lagi sekadar disebut mantan pendeta. Ia kini menjadi teladan. Bukan karena ilmunya, tapi karena ketulusannya. Ia tidak memerintah. Ia memberi contoh. Ia ikut mencangkul, menimba air, menanam padi, dan selalu menutup harinya dengan senyum dan doa. Namun di balik kedamaian itu, Allah tengah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah keajaiban yang akan mengguncang hati banyak orang, termasuk mereka yang dulu memusuhinya. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar, angin berhembus kencang. Di sebuah kampung lain yang berjarak 2 jam perjalanan dari tempat Markus, sebuah perahu terbalik di sungai. Di dalamnya ada pendeta Elias, yang sedang menyeberang untuk menemui seorang jemaat sakit. Arus deras menyeretnya jauh. Ia berusaha berenang, tapi tubuhnya tertarik pusaran air besar. Dalam kepanikan itu, satu-satunya yang ia pikirkan adalah nama Markus. Tuhan, tolong aku, seperti Kau menolong Markus dulu. Beberapa detik kemudian, semuanya gelap. Ketika Elias membuka mata, ia terbaring di sebuah pondok kayu. Di sekelilingnya terdengar suara orang mengaji pelan. Tubuhnya dibalut kain hangat. Ia mencoba bangun, tapi kepalanya pusing. Seorang anak kecil datang membawa air putih. Pak, jangan bergerak dulu. Bapak diselamatkan Ustaz Markus, katanya polos. Nama itu membuat Elias tertegun. Siapa? Anak itu menunjuk keluar. Dan benar, di teras pondok, Markus sedang duduk sambil menyalakan tungku. Bajunya basah kuyup, rambutnya acak-acakan, tapi senyumnya tulus. Syukurlah, Anda sadar, Pastor, katanya pelan. Kami menemui Anda tergeletak di tepi sungai tadi malam. Elias menatapnya lama. Tidak ada kebencian, tidak ada debat, hanya keheningan. Kenapa kau menolongku? Tanyanya lirih. Markus tersenyum. Karena dulu, saat saya hampir tenggelam dalam dosa dan kebingungan, Allah menolong saya. Hari ini, saya hanya meneruskan kasih itu kepada siapapun, termasuk Anda. Elias menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kebencian, semua kemarahan yang dulu ia simpan, lenyap begitu saja di hadapan ketulusan itu. Ia merasa kecil, bahkan malu. Selama beberapa hari ia tinggal di pondok itu. Warga desa memperlakukannya dengan penuh hormat. Mereka tahu siapa dia, tapi tak seorang pun memperlakukan Elias dengan benci. Mereka justru memberinya makanan,
bahkan membantu memperbaiki sandalnya yang rusak. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Elias duduk bersama Markus di teras pondok. Lampu minyak bergoyang ditiup angin. "Markus," katanya pelan, "selama ini aku pikir kau pengkhianat, tapi ternyata kau jauh lebih beriman daripada aku." Markus tersenyum. "Saya tidak lebih baik, Pastor. Saya hanya orang yang jatuh, lalu Allah angkat kembali." Elias menatap sungai yang berkilau oleh pantulan kilat. "Dulu aku pikir agama adalah tembok yang memisahkan kita satu sama lain. Tapi malam ini aku sadar, mungkin agama seharusnya jadi jembatan." Markus mengangguk. "Benar sekali. Tuhan tak melihat label di dada kita, tapi ketulusan di hati kita." Keesokan harinya, sebelum Elias pamit, ia memegang tangan Markus erat-erat. "Markus," katanya dengan mata berkaca, "aku belum tahu harus jadi apa setelah ini. Tapi aku tahu satu hal, hatiku tak lagi sama." Markus hanya menjawab, "Itu tandanya Allah sedang berbicara lewat hatimu, Pastor. Dengarkanlah." Elias pulang ke kotanya, tapi hidupnya berubah total. Ia berhenti mengutuk, berhenti memfitnah. Ia mulai membaca Al-Quran diam-diam, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami isi hati sahabatnya. Semakin lama, ia menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kabar tentang pertolongan Markus kepada sang pendeta menyebar cepat. Orang-orang terkejut. Bahkan media lokal sempat menulis berita, "Mantan pendeta selamatkan pendeta yang tenggelam di hutan." Namun Markus tidak ingin terkenal. Ia menolak wawancara dan berkata sederhana, "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kebaikan tidak butuh agama yang sama untuk bisa dilakukan." Beberapa bulan setelah kejadian itu, Elias datang lagi ke desa. Kali ini bukan untuk memarahi, tapi untuk belajar. Ia duduk di surau kecil bersama Rahman dan Markus, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak tahu apakah aku akan menjadi Muslim atau tidak," katanya jujur. "Tapi aku tahu, apa yang kalian miliki itu nyata, ketenangan yang berasal dari hati." Markus menepuk bahunya. "Tidak semua orang harus masuk Islam untuk kita cintai, Pastor. Tapi setiap hati yang mencari kebenaran pasti akan menemukan jalan menuju Tuhan." Hari-hari berikutnya, Elias sering datang diam-diam ke desa. Ia membantu warga membuka kebun, mengajar anak-anak menulis, dan sesekali ikut kerja bakti membangun jembatan baru. Tak ada lagi sekat. Ia menjadi bagian dari masyarakat, meski tanpa label apapun. Suatu sore, ia berkata kepada Markus, "Kau tahu, aku merasa lebih dekat dengan Tuhan di sini, di tengah hutan, daripada di gedung gereja megah di kota." Markus tersenyum bijak. "Karena di sini, kita berbicara langsung kepadanya, tanpa perantara, tanpa kebisingan." Lalu suatu hari, ketika azan maghrib berkumandang, Elias berdiri di depan surau, memandangi cahaya oranye yang menembus pepohonan. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa hangat. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Tuhan, jika ini jalanmu, tunjukilah aku." Sejak hari itu, ia tak lagi memanggil Markus dengan sebutan pengkhianat, tapi saudara. Dan seluruh warga desa memanggilnya dengan hormat, Pastor Elias, sahabat Muslim. Cerita mereka menyebar hingga ke berbagai daerah. Banyak orang terinspirasi, baik dari gereja maupun masjid. Mereka mulai sadar bahwa iman sejati tidak tumbuh dari kebencian, tapi dari kasih yang tulus. Markus dan Elias, dua orang dari jalan berbeda, kini berjalan di arah yang sama, menuju Tuhan yang satu, dengan hati yang lapang dan jiwa yang damai. Di suatu senja, Markus berdiri di tepi sungai tempat ia dulu menemukan Elias. Ia menatap aliran air yang tenang dan berdoa pelan. "Ya Allah, jika dulu aku Kau selamatkan dari kegelapan, kini selamatkanlah pula mereka yang masih mencari cahaya. Jadikan kami saksi bahwa kasih dan kebenaran bisa hidup berdampingan." Sementara di kejauhan, suara azan menggema,
bersatu dengan dentingan lonceng gereja kecil di desa sebelah. Dua suara itu tidak bersaing. Mereka berpadu dalam harmoni yang indah. Sebuah tanda bahwa cinta dan iman, bila tulus, bisa menjembatani segala perbedaan. Dan sejak hari itu, desa kecil di tengah hutan Kalimantan itu dikenal sebagai Desa Cahaya, tempat di mana kebencian berubah menjadi kasih, dan di mana keajaiban iman benar-benar hidup di antara manusia.